Saudara, sehari setelah pengumuman mundurnya Kepala dan Wakil Otorita IKN, Presiden Joko Widodo mengunjungi IKN dan meresmikan sejumlah proyek. Dalam kunjungan kali ini, Jokowi meresmikan Bendungan Semo yang nantinya berfungsi sebagai sumber air baku di IKN dan sebagian kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Jokowi didampingi PLT Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan PLT Wakil Kepala Otorita IKN yang juga Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni dalam kunjungannya kali ini. Nantinya ini akan memiliki daya tampung, kapasitas tampung yaitu 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektar. Ini akan menjadi sumber air baku bagi air minum di Ibu Kota Nusantara dan juga sebagian untuk Kota Balikpapan. Dikutip dari media sosial, Presiden Joko Widodo menuliskan pembangunan IKN akan terus berlanjut sesuai visi bersama yang telah ditetapkan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni akan menjalankan kewajiban sebagai PLT Kepala dan Wakil OIKN definitif sesuai perundang-undangan agar program-program percepatan pembangunan IKN tetap terjamin. Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara soal mundurnya Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu. Untuk menjaga kepercayaan investor, Puan berharap pemerintah memberi penjelasan alasan mundurnya Bambang dan Doni dari jabatannya. Ya, DPR berharap agar apa yang akan disampaikan oleh pemerintah ini bisa transparan sehingga investor nantinya tidak kemudian semakin tidak tertarik untuk datang ke IKN dan pelaksanaan IKN itu bisa berjalan sesuai dengan target-target dari pemerintah. Gitu. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyebut mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari posisi Kepala Otorita IKN akan membuat ketidakpastian bagi investor. Menurutnya dengan keduanya mundur, investor bakal khawatir target pembangunan IKN yang sudah dicanangkan pemerintah tidak tercapai atau mundur. Investor butuh kepastian regulasi, infrastruktur, dasar, dan sosok pengganti Bambang Susantono yang kredibel. Maka terdapat kekhawatiran bagi para investor, pelaku usaha baik domestik maupun luar negeri, bahwa target-target yang sudah ditetapkan pemerintah itu dikhawatirkan tidak terlaksana dengan baik atau tidak tercapai. Bagi para investor, saya kira butuh kepastian dari sisi regulasi dan kebijakan pemerintah, dari sisi anggaran, dukungan pemerintah terutama untuk infrastruktur dasar, dan terakhir tentu saja dari kelembagaan. Sementara itu mengenai peringatan HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, penjabat Gubernur Jakarta yang juga merupakan Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono bilang perayaan disiapkan 2 skenario di Jakarta dan IKN. DKI. Iya, DKI. Oh, DKI apa? Intinya HUT RI juga dilaksanakan di IKN. Kami, panitia HUT RI mempersiapkan 2 skenario, Jakarta dan IKN. Bisa dipakai dua-duanya. Kurang dari 3 bulan jelang upacara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu mundur dari jabatan masing-masing. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti berpandangan ada tumpang tindih kewenangan antara Otorita IKN dan Kurator IKN Ridwan Kamil di balik mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari posisi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Ada semacam kerja yang tumpang tindih menurut saya itu.
Jadi kurator ini kan sebetulnya adalah orang yang memberi semacam perizinan lah ya untuk melanjutkan satu program, satu visi atau satu apapun namanya terkait dengan pembangunan di IKN. Oke. Nah, mungkin ada semacam ketersinggungan ya menurut bahasa saya itu dari dua pejabat yang lama yang merasa kemudian tingkat sukses mereka seperti yang diklaim oleh Pak Muhtar Ngabalin, kok seperti tidak diapresiasi gitu loh. Nah, itu diperkuat lagi oleh pernyataan Saudara Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa salah satu sebab mengapa beliau dipilih oleh Presiden sebagai ketua kurator karena tidak ingin pembangunan di IKN itu dibuat dengan ecek-ecek gitu loh kira-kira. Menjawab Ray Rangkuti, juru bicara kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin membantah penunjukan Ridwan Kamil sebagai kurator IKN menjadi penyebab mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajo. Kalau hubungan antara kepala otorita IKN dan wakil kepala otorita IKN dengan Bung Ridwan Kamil yang ditunjuk oleh Presiden ini tidak ada sama sekali. Karena gini, posisi Pak Basuki dengan wakil Pak Raja Juli Antonio ini adalah untuk mempercepat pembangunannya. Sementara posisi Pak Bambang dan Mas Dhani, mantan wakil kepala otorita itu adalah orang-orang yang punya komitmen untuk ikut serta dalam mempercepat pembangunan IKN ini. Usai ditunjuk jadi PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono menyebut ada dua masalah utama IKN yang akan ia prioritaskan percepatan penyelesaiannya, yakni masalah status tanah dan investasi. Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi. Semuanya karena status tanah yang belum jelas dan juga kerjasamanya yang belum jelas. Untuk itulah kami tugasnya khusus percepatan tadi. Ya. Mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajo dari pucuk pimpinan otoritas IKN menjadi pertanyaan publik, sebab keduanya mundur di tengah persiapan perayaan HUT ke-79 RI di IKN 17 Agustus mendatang. Pun istana maupun keduanya tidak memberi penjelasan gamblang kepada publik. Tim Liputan Kompas TV. Publik masih menerka-nerka apa penyebab Kepala Badan Otorita IKN dan wakilnya mundur kurang dari 3 bulan jelang peringatan HUT ke-79 di IKN. Beragam spekulasi pun muncul dari beban kerja, tumpang tindih kewenangan maupun masalah pertanahan dan investasi yang belum tuntas. Lalu bagaimana kelanjutan IKN usai ditinggal Kepala Otorita dan wakilnya? Kita akan bahas bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan politisi Partai Gerindra yang juga anggota Pansus IKN di DPR, Kamrul Samad. Selamat petang Pak Agus, Pak Kamrul Samad. Ya, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamrul Samad, sebagai anggota Pansus nih, saya ingin ada gambaran. Jadi bagaimana saat ini? On the track tidak pembangunan IKN untuk saat ini? Terganggu tidak tahapannya dengan mundurnya kepala dan wakil kepala otorita ini? Pertama, kita perlu mengetahui bahwa di DPR sekarang nggak ada lagi anggota Pansus IKN. Tugasnya udah selesai. Jadi setelah Undang-Undang IKN disahkan, maka otomatis Pansus itu sendiri selesai masa tugasnya. Kemudian, apakah terganggu pembangunan IKN? Untuk pembangunan fisik, yang kami ketahui memang pemerintah sejak awal telah membentuk Satgas, Satuan Tugas, yang dipimpin oleh Kepala Satgas Kang Danis Sumadilaga dari Kementerian PUPR. Jadi pembangunan fisik ini dibawa koordinasi Kasatgas, pembangunan fisik yang ada di ibu kota negara. Nah, kemudian otorita IKN itu adalah bertugas memang untuk menyiapkan infrastruktur yang menyangkut dengan masuknya investasi. Apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama, regulasi. Yang kedua, pemetaan lahan yang clear antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, tentunya yang berkaitan dengan pengembangan ke depan. Karena di dalam Undang-Undang IKN ini disebutkan bahwa masa pembangunan IKN ini dengan 4 tahap: perencanaan, pembangunan, pemindahan, dan pengoperasionalan itu lebih kurang 25 tahun.
yaitu sejak 2022 sampai 2045. Jadi ada 23 tahun waktu yang diberikan pemerintah untuk melalui 4 fase: perencanaan, pembangunan, pemindahan, dan pengoperasionalan. Jadi kami yakin dan percaya bahwa langkah pemerintah menunjuk Menteri PUPR sebagai pelaksana tugas kepala otorita IKN bisa sekaligus mempercepat jalur koordinasi teknis baik untuk ketersediaan lahan maupun untuk kerjasama atau regulasi yang berkaitan dengan investasi yang akan masuk di IKN. Begitu, Mbak. Baik, Pak Agus, kalau Anda melihat ini alasan mundurnya kepala dan wakil kepala otorita IKN ini tak gamblang dijelaskan. Publik banyak yang berspekulasi, banyak rumor. Yang bisa Anda baca dari mundurnya kepala dan wakil kepala IKN ini apa, Pak Agus? Ya, bisa saja kan sekarang adalah mundur atau dimundurkan kan begitu. Persoalan IKN itu kan memang investasi dan tanah. Investasi itu tidak akan ada dari luar mau sampai kapanpun ketika infrastruktur belum beres. Pembangun ibu kota seperti IKN, kalau infrastrukturnya sudah beres, baru investor itu mau masuk. Kan nggak bisa, investor harus menghitung. Kalau dia bangun hotel, ada berapa orang akan berkunjung ke situ. Bangun pasar, bangun rumah sakit, sama. Nah, sekarang yang dipaksa adalah investor lokal. Tentu investor lokal itu maulah nanti barter politik dan sebagainya. Biasa itu terjadi. Nah, sekarang persoalannya kalau mundurnya itu dipaksa mundur atau mengundurkan diri. Ya kan, dua itu belum dijawab oleh pemerintah. Tapi saya patut diduga ya diminta berhenti lah. Tapi indahnya ya mundur gitu. Itu sih. Pak Kamrul Samad, apakah ini ada kemungkinan dimundurkan? Karena belum ada penjelasan yang gamblang nih soal alasan mereka mundur. Mengenai statusnya pengunduran diri ya, kalau kita dengar langsung penjelasan dari pemerintah yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara, itu kalimat yang dipakai adalah mengundurkan diri. Maka itu yang kita harus percaya. Alasan pengunduran diri apa? Itu memang juga kita nanti melalui komisi terkait, DPR pasti akan menanyakan kepada pemerintah di dalam rapat kerja dengan pemerintah tentang alasan pengunduran diri dan apa latar belakang masalahnya serta bagaimana solusi jangka pendek dan jangka menengah supaya kepercayaan investor bisa dibangun kembali, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Karena tidak mudah membawa investor ke wilayah baru, apalagi koridor pembangunan itu berada di pulau yang berbeda dengan PDB nasional kita yang mayoritas ada di Pulau Jawa. Pak Kamrul Samad, kemarin kita wawancara dengan KSP Pak Ngabalin, bilang katanya sudah ada pembicaraan soal rencana mundur ini berbulan-bulan. Nah, dari DPR, apakah mendapatkan info apakah ada masalah di IKN atau persoalan ini antara kepala dan wakil kepala ini? Dalam rapat kerja teman-teman di DPR dengan otorita IKN memang ada masalah manajemen tentunya di internal yang mesti diatensi untuk penyelesaiannya. Apakah mengenai reward atau mengenai kewajiban pemerintah terhadap manajemen atau seluruh karyawan staf yang ada di otorita IKN. Tapi kami yakin dan percaya itu bukan masalah yang fundamental, substansi mungkin. Ada sesuatu yang kita ingin dengarkan lebih jelas, lebih gamblang dari pemerintah, dan forumnya saya kira adalah rapat kerja pemerintah dengan DPR. Itu jauh lebih elegan dan itu bisa kemudian rakyat mendengar apa rencana kerja pemerintah ke depan untuk menyelamatkan pembangunan IKN ini, khususnya menjaga kepercayaan investor untuk masuk dan juga menuntaskan permasalahan lahan yang ada di sana. Begitu, Mas. Pak Agus, ternyata tadi disampaikan dari Pak Kamrul Samad ada permasalahan manajemen internal. Ini bagaimana ke depan soal nasib IKN jika melihat kondisi seperti ini, Pak Agus? Bisa percaya lagi nggak investornya?
sebetulnya masalah besar itu masalah sosial. Saya berkatakan berkali-kali kepada ketua IKN maupun pemerintah, kita tuh perlu ada namanya antropologi social research yang sampai hari ini nggak tahu, karena gesekan di masyarakat pasti akan besar. Itu jauh lebih besar dari masalah mundur tidak mundurnya ketua OIN. Nah sekarang kita perlu tahu juga itu kan tidak ada datanya. Kan sekarang terbukti tanah bermasalah. Itu rame nanti. Saya sudah ketemu dengan dua ahli waris dari kerajaan Kutai dan Kartanegara itu mengatakan bahwa mereka tidak mau begitu saja, ya harus dibeli tanah itu gitu ya. Nah itu yang harusnya diperhatikan, karena memang mereka mengusir dan sebagainya. Kemarin kan rencananya begitu, sehingga mereka membangunnya macam ini aja, developer, bukan dengan sistem birokrasi. Apakah ini artinya menurut Anda perencanaannya ini terburu-buru, tergesa-gesa ketika tadi disinggung soal social reset yang belum dilakukan, Pak Agus? Ya katanya sudah dilakukan. Kalau terburu-buru itu tipikal approach-nya presiden. Presiden kan mau cepat. Ya, justru yang cepat infrastruktur itu maintenance operasinya akan sangat mahal, sudah terbukti di mana-mana. Nah, sekarang untuk IKN saya sudah lama katakan jangan terburu-buru. Pertama, tanah itu lembek, di situ lempung gitu, kalau hujan jadi kayak bubur, itu katanya sudah ditangani secara teknis. Oke lah, saya percaya, saya bukan orang teknis. Tapi itu harus diperhatikan. Kita lihat nanti seperti apa. Kalau semua terburu-buru seperti ini, tidak akan pernah beres. Mungkin jadi, tapi cost operation sama maintenance kan sangat mahal. Contoh jalan tol, contoh bandara, contoh kereta cepat, mahal sekali itu. Baik, Pak Kamru Samad, dengan tadi sederet permasalahan yang ada saat ini di IKN, bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan publik? Apakah perlu juga nanti kepala dan wakil kepala yang definitif untuk bisa percaya nih investor? Iya, itu udah pasti dalam perencanaan pemerintah. Kita meyakini itu, dan langkah Presiden Joko Widodo hari ini berada di lokasi itu bagian daripada action di lapangan untuk meyakinkan bahwa pembangunan terus berjalan. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah supaya kepercayaan investor bisa dikembalikan dan tidak menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat tentang pengunduran ini. Jadi kita optimis bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama juga bisa didefinitifkan. Kalau toh harus dirangkap dengan oleh Menteri PUPR juga langkah yang tepat, karena memang kinerja Menteri PUPR selama ini cukup baik dari segi pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Nusantara kita. Kemudian permasalahan lahan, saya kira dengan adanya Wamen ATR BPN juga di situ akan jauh lebih memudahkan. Rantai koordinasinya akan jauh lebih pendek, akan jauh lebih mudah tentunya, lebih efektif karena berada dalam satu atap yang sama. Nah itu yang kita harapkan, sehingga langkah-langkah taktis yang sementara waktu diambil ini bisa kemudian didefinitifkan di waktu-waktu mendatang yang tidak terlalu lama. Begitu Mas. Pak Agus, apakah perlu Presiden menjelaskan kepada publik alasan kepala dan wakil kepala otorita ini mundur, dan bagaimana nasib IKN ke depan agar investor publik percaya? Nggak usah, karena investor pun kalau ini dijelaskan tidak akan masuk juga. Karena investor kan ini masih masih tempat kosong yang infrastrukturnya belum jadi, mereka tidak akan masuk. Jadi pengaruh itu bisa tidak akan berubah gitu. Yang penting sekarang bagaimana ini infrastruktur dibangun. Yang dibangunnya pasti harus pakai APBN, tidak bisa tidak. Dan ini yang juga menjadi pertanyaan ke depan, apakah APBN sanggup menyelesaikan. Investor akan datang ketika infrastrukturnya sudah selesai. Tidak mungkin investor datang tanpa ada yang kepastian. Kan sudah terbukti ketika Pak Menteri Investasi bicara, Pak LBP bicara, kan nggak ada buktinya datang. Ya kalau cuma MOU aja kan itu kayak orang nembak kekasih kan gitu ya. Ya MOU, tapi setelah itu tidak ada legal standingnya. Nah jadi sekali lagi, buat pertanyaan Anda tidak perlu dijelaskan, orang sudah tahu kok. Jadi kita buat investor juga tidak akan menarik investor apapun yang terjadi karena memang infrastrukturnya belum jadi. Makanya pindah ibu kota jangan terburu-buru, pindah warung aja perlu waktu, apalagi pindah ibu kota. Oke, ada hajatan besar nanti yang akan digelar di ibu kota rencananya untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita nantikan bersama bagaimana realisasinya. Terima kasih Pak Agus Pambagio, Pak Kamru Samad telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini.
Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan sorotan menarik lainnya. Ada rekan saya, Cynthia Rompa. Silakan, Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan atau menyebarkan berita bohong. Lantas apakah ini pemeriksaan murni kasus hukum atau ada kepentingan politis di baliknya? Kita bahas dengan sejumlah narasumber usai jeda. Tetap di Kompas Petang. hitam premium harus jimat daman ini. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja